Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton video ini dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu atau hikmah yang terdapat dalam video ini sehingga nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua, di sini kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi, dan yang ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasanya dan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua, seperti biasanya kami akan mendoakan teman-teman semua. Semoga teman-teman yang hajatnya belum terkabul semua cepat dikabulkan oleh Allah, yang hutangnya belum lunas semoga dilunaskan oleh Allah, yang ingin punya keturunan soleh solehah semoga dikabulkan oleh Allah, yang ingin haji umroh semoga dikabulkan, yang pengen lancar rezekinya, pengen banyak uang, pengen menjadi orang kaya, semoga juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua, di sini kami akan memberikan sebuah cara ketika teman-teman sudah melakukan amalan seperti membaca sholawat dan membaca amalan-amalan lainnya seperti zikir kepada Allah, namun hajat teman-teman belum dikabulkan oleh Allah, doa teman-teman belum diijabah oleh Allah. Mungkin teman-teman ada 3 hal yang teman-teman harus diketahui dan dilakukan. Insya Allah apabila 3 hal ini dilakukan oleh teman-teman, hajat teman-teman, doa teman-teman akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sini kami bukan membagikan sebuah amalan lagi, namun di sini kami akan membagikan sebuah cara agar hajat atau keinginan doa teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah ketika teman-teman bertawassul melalui Nabi Muhammad dengan berselawat kepada Nabi Muhammad dan berzikir berdoa kepada Allah, namun hajat teman-teman belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila 3 hal ini teman-teman lakukan, insyaallah pasti apapun teman-teman hajatnya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman silakan subscribe dan kasih komentar di kolom komentar ini, dan yang lebih penting lagi silakan tulis hajat teman-teman, doa terbaik teman-teman di kolom komentar. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua, langsung saja ketika kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, namun teman-teman tidak lupa harus tahu tentang 3 hal ini teman-teman. Yang pertama, ketika kita ingin berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan berzikir kepada Allah, maka teman-teman yang harus kita lakukan, yang pertama itu harus menyiapkan, yaitu badan dan tempat itu harus dalam keadaan suci teman-teman. Karena apa? Karena
apabila tempat, pakaian dan badan kita itu dalam keadaan suci dan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, insya Allah pasti akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman harus dalam keadaan bersih dan harum wangi, teman-teman. Karena apabila kita meminta dalam keadaan harum dan wangi, badan kita itu wangi, insya Allah pasti akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin meminta sesuatu pada seseorang, lalu kita itu datang kepada orang tersebut dalam keadaan kumuh, badan kotor, badan bau, itu biasanya jangankan kita, orang tersebut akan memberi kita. Insya Allah orang tersebut pasti akan mengusir kita apabila kita datang dalam keadaan kumuh, bau, dan kotor, teman-teman. Seperti kita meminta kepada Allah dan bertawassul, bersolawat kepada Rasulullah dalam keadaan bersih, wangi, suci, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah karena kita sudah dalam keadaan suci, wangi, dan bersih, teman-teman. Seperti itu, ini dua hal yang teman-teman harus dijaga ketika ingin bertawassul kepada Rasulullah, ketika ingin meminta kepada Allah. Maka teman-teman harus, yang pertama harus suci, baik pakaian maupun tempat dan diri kita. Kemudian kita dan pakaian itu harus dalam keadaan wangi, harum, teman-teman. Ini mungkin jarang teman-teman yang kita sadari, teman-teman jarang yang sadar bahwa tiga hal ini akan penting ketika kita menghadap Rasulullah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman, ketika hajatnya ingin dikabulkan oleh Allah dan bertawassul kepada Rasulullah, maka teman-teman harus fokus, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, fokus menghadap Rasulullah dan menghadap Allah, tawassul lewat Rasulullah dengan berselawat, kemudian mintalah kepada Allah. Insya Allah ketika kita fokus, hati bersih, pikiran bersih, maka insya Allah pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena apabila kita tidak fokus ingin meminta kepada Allah, namun pikiran kita itu kacau, maka insya Allah atau kebanyakan kita itu tidak dikabulkan, teman-teman. Apabila kita fokus, bersih, pikiran itu bersih, hati kita juga bersih, maka insya Allah dengan kehendak Allah pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Para teman-teman yang kami hormati, saya ulangi lagi, ada tiga hal yang perlu teman-teman ketahui ketika ingin bertawassul kepada Rasulullah, ingin meminta, berzikir kepada Allah, yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, harus suci dari tempat, pakaian, dan diri kita itu harus suci, teman-teman. Yang kedua, harus bersih dan harum. Kita dan juga pakaian kita itu harus bersih dan harum. Yang ketiga, harus fokus, bersihkan dulu pikiran kita dan hati kita, baru minta kepada Allah lewat bertawassul kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, insya Allah pasti akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.